Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai telaah video pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka penyelesaian tugas piloting PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Pada modul pertama, submodul merancang pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu guru diminta untuk menelaah video pembelajaran berdiferensiasi. Setelah memilih video, Bapak Ibu guru diminta untuk menjelaskan hasil telaah yang telah dilakukan sebelumnya dan dapat memilih salah satu dari alternatif pada bagian ini. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan hasil telaah dari 3 video pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang menyesuaikan metode, bahan ajar, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan individual siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 komponen penting, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, berfokus pada bagaimana materi pembelajaran disajikan kepada peserta didik. Guru mengubah materi pembelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar peserta didik. Hal ini mencangkup menyediakan materi tambahan, memodifikasi tingkat kesulitan, atau menggunakan sumber daya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan individu. Pada diferensiasi proses, berkaitan dengan bagaimana cara guru membelajarkan dan membimbing peserta didik. Guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang beragam agar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik. Tujuannya agar peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga proses tersebut dapat membangun pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diajarkan. Pada diferensiasi produk merupakan variasi hasil tugas pembelajaran dan penilaian produk atau hasil belajar peserta didik. Diferensiasi produk mencangkup bagaimana peserta didik menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Guru memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai produk atau karya. Berikut ini adalah 3 video yang menjadi sumber video yang ditelaah. Video pertama adalah video yang dibuat oleh Ibu Putu Putri Dena Laksmi dari SDN 4 Sesepan, yang mana dalam video tersebut berjudul Memenuhi Kebutuhan Murid dengan Diferensiasi Konten. Untuk video yang kedua adalah video dari Bapak Daman Said di SMA PGRI Larangan. Video tersebut berjudul Memenuhi Kebutuhan Murid dengan Diferensiasi Proses. Sedangkan video yang terakhir adalah video dari Ibu Lia Penny Susilowati di SMPN 4 Saradan yang berjudul Memenuhi Kebutuhan Murid dengan Diferensiasi Produk. Bapak Ibu bisa menyimak ketiga video ini di link deskripsi berikut. Ketiga video ini terdiri atas 3 tingkatan peserta didik yang berbeda. Video pertama adalah peserta didik kelas 4 SD, video kedua peserta didik kelas 10 SMA, dan video ketiga peserta didik kelas 8 SMP. Begitu juga untuk mata pelajarannya pun berbeda. Mari kita lihat lebih jauh mengenai 3 video berikut ini. Berikut ini adalah telaah video yang sudah saya coba susun ke dalam 3 kolom seperti pada
template yang disediakan oleh PMI. Untuk video pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing saya telaah berdasarkan masalah awal, asesmen diagnostik, aktivitas pembelajaran, dan dampak positif pembelajaran diferensiasi. Pada video pertama, masalah awalnya adalah peserta didik merasa mengantuk saat pembelajaran, peserta didik sulit konsentrasi, peserta didik sulit mempelajari materi IPS. Untuk video kedua tidak jauh berbeda. Masalah awalnya adalah pembelajaran berpusat pada guru, peserta didik kurang proaktif, merasa mengantuk, dan tidak punya motivasi belajar. Peserta didik juga tidak punya daya juang untuk menyelesaikan soal yang diberi guru secara mandiri dengan cara mencontek temannya saat menyelesaikan tugas. Pada masalah awal di video ketiga, guru sekedar memberi teori, penugasan, dan presentasi sehingga siswa merasa bosan dan beberapa peserta didik tidak mengerjakan tugas. Untuk telaah asesmen diagnostik, pada video pertama, guru berusaha mencari informasi mengenai minat dan cita-cita peserta didik, kemudian melakukan pendekatan terhadap peserta didik untuk menggali informasi berkaitan dengan hobi, dan guru melakukan pendekatan tersebut dan menerapkannya pada pembelajaran. Untuk video yang kedua, asesmen diagnostik yang dilakukan guru adalah mencari informasi kemampuan awal peserta didik, kemudian dibentuk menjadi 5 kelompok. Untuk asesmen diagnostik video yang ketiga, guru mencari informasi minat siswa, minat mata pelajaran siswa. Untuk telaah video yang berdasarkan aktivitas pembelajaran, pada video pertama, terdapat diferensiasi konten, proses, dan produk. Konten berkaitan dengan minat peserta didik. Diferensiasi produk nampak pada kreativitas peserta didik dalam menghias infografis materi yang dipelajari. Pada aktivitas pembelajaran video yang kedua, tampak diferensiasi konten dan proses. Pemberian label kelompok sesuai dengan karakter mapel matematika. Pembelajaran lebih interaktif, pendampingan individu dan kelompok sesuai kemampuan peserta didik. Sumber belajar tidak hanya dari guru. Pada video ketiga, aktivitas pembelajaran yang terjadi di dalamnya terdapat diferensiasi konten pada pemilihan tema dan diferensiasi produk pada produk media pembelajaran yang dihasilkan oleh peserta didik. Dalam aktivitas tersebut juga terdapat diskusi kelompok, sama seperti dengan video yang pertama dan kedua. Peserta didik juga melakukan refleksi. Telaah berkaitan dengan dampak positif pembelajaran diferensiasi. Pada video pertama, peserta didik punya motivasi belajar secara mandiri sebelum pembelajaran berlangsung. Kreativitas peserta didik juga tersalurkan. Kemandirian peserta didik menjadi semakin meningkat. Peserta didik bersemangat mengikuti pembelajaran dan pembelajaran lebih efektif. Pada video yang kedua, dampak positif yang terjadi adalah motivasi belajar peserta didik menjadi meningkat. Peserta didik juga lebih proaktif. Sementara pada video yang ketiga, dampak positifnya peserta didik antusias dengan pembelajaran dan tidak merasa mengantuk. Peserta didik juga menyadari pentingnya belajar bahasa Jawa dan dapat diterapkan dalam mempelajari mata pelajaran yang lain. Berdasarkan telaah video di atas, ada beberapa kesamaan. Kesamaan yang pertama adalah pada permasalahan awal, hampir semua video menghadapi masalah serupa, yaitu kurangnya motivasi, konsentrasi, dan partisipasi aktif dari peserta didik. Kesamaan yang lain adalah berkaitan dengan asesmen diagnostik. Ketiga video menggunakan asesmen diagnostik
untuk memahami minat, cita-cita, kemampuan awal peserta didik. Yang penting untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Kesamaan yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Di dalam aktivitas pembelajaran terdapat kesamaan berupa diferensiasi konten dan proses. Kedua komponen diferensiasi tersebut diterapkan pada ketiga video. Meskipun pada masing-masing video ada salah satu komponen diferensiasi yang lebih menonjol. Pendekatan ini membantu mengatasi masalah dengan menyesuaikan materi pembelajaran dengan minat dan kemampuan peserta didik. Kesamaan yang keempat adalah dampak positif yang terjadi. Pada ketiga video, peningkatan motivasi, kreativitas, kemandirian, dan antusiasme peserta didik terlihat pada ketiga video. Pembelajaran juga menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Berdasarkan telaah video di atas, terdapat beberapa perbedaan. Pada video pertama, lebih menekankan pada penyesuaian konten dengan minat dan hobi peserta didik serta mendorong kreativitas melalui infografis. Pada video kedua, menekankan pada pembelajaran interaktif dan pembentukan kelompok berdasarkan kemampuan awal, serta pendampingan individu dan kelompok oleh guru. Pada video ketiga, fokus pada diferensiasi konten melalui pemilihan tema dan produk melalui media pembelajaran yang dihasilkan peserta didik, serta diskusi dan refleksi kelompok. Sekarang kita coba melihat efektivitas masing-masing pembelajaran pada video pertama, kedua, dan ketiga. Pada video pertama, kreativitas dan minat, analisis efektivitas pada pembelajaran IPS, pendekatan yang dilakukan oleh guru efektif dalam meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar dengan menyesuaikan konten pembelajaran dengan minat, hobi peserta didik. Hal tersebut memungkinkan peserta didik menjadi lebih terlibat dalam pembelajaran dan tertarik pada materi yang dipelajari. Menurut saya, hal yang sudah dirancang guru sudah efektif pada mapel IPS tersebut. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan subjek, yaitu pendekatan yang sudah dilakukan guru mungkin kurang efektif apabila diterapkan pada mata pelajaran yang lebih terstruktur seperti mata pelajaran matematika. Kemudian kita lihat analisis efektivitas pada pembelajaran matematika di video kedua. Pada video kedua, guru berupaya melakukan pendekatan individu dalam kelompok-kelompok kecil dan melakukan interaksi terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan pembentukan kelompok berdasarkan kemampuan awal sangat efektif dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif peserta didik. Untuk pendampingan individualnya, dari video dapat kita lihat bahwa pendekatan yang dilakukan guru itu sudah diupayakan agar peserta didik mendapatkan perhatian dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga peserta didik dapat meningkatkan pemahaman materi secara keseluruhan. Untuk keterbatasannya, mungkin pendekatan kurang menekankan pada kreativitas peserta didik dibanding pada pendekatan di video 1 dan video 2. Dan menurut saya, untuk keterbatasan yang lain adalah dibutuhkan tenaga yang ekstra bagi guru untuk dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik yang sangat beragam
dari masing-masing individu. Analisis efektivitas pembelajaran bahasa Jawa pada video ketiga. Diskusi dan refleksi yang sudah dilakukan pada video ketiga membantu peserta didik menjadi lebih paham terhadap materi dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Diferensiasi konten pada pemilihan tema produk dan proses memungkinkan penyesuaian pembelajaran dengan minat peserta didik yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Untuk hasil telaahnya, di antara 3 video tersebut, komponen diferensiasi manakah yang menurut Bapak dan Ibu paling efektif untuk diterapkan pada pembelajaran dan mengapa? Dari ketiga komponen diferensiasi, konten, proses, dan produk, tidak dapat saya pilih mana yang paling efektif karena berdasarkan hasil telaah ketiga video dapat disimpulkan bahwa setiap video itu memiliki keunggulan masing-masing dalam penerapan komponen diferensiasi. Hal tersebut tentunya karena sudah disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, karakter mata pelajaran yang berbeda dari masing-masing video. Namun untuk menentukan keefektifan penerapan komponen diferensiasi, kita perlu memperhatikan 1. Konteks pembelajaran. Mata pelajaran jenjang pendidikan, peserta didik, kompleksitas materi, karakter peserta didik, sarana-prasarana yang tersedia. Kemudian, kita juga perlu memperhatikan tujuan pembelajarannya. Apa yang hendak kita capai? Hal lain yang berpengaruh adalah preferensi guru. Masing-masing guru tentunya memiliki karakter dan gaya mengajar yang berbeda. Komponen diferensiasi yang paling efektif menurut saya adalah kombinasi dari ketiga komponen tersebut. Karena diharapkan dengan adanya kombinasi, guru dapat membantu memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama saya dalam telaah video pembelajaran berdiferensiasi. Ada kesalahan kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.